Sebuah tragedi menimpa pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas usai dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 28 Agustus 2025. Korban sempat mendapatkan perawatan selama beberapa jam di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebelum dinyatakan meninggal. Insiden naas ini terjadi di tengah bentrokan antara massa demonstran dan aparat yang berlangsung sejak sore hingga malam di berbagai titik pasca aksi demo di kawasan gedung DPR siang harinya. Lantas, bagaimana kronologinya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Seorang saksi mata, Abdul, menceritakan kejadian berlangsung sekitar pukul 6:30 sampai 7 malam, tak lama setelah aparat berusaha membubarkan demonstran di sekitar gedung DPR RI. Abdul mengatakan ia melihat kejadian kacau itu dari dekat halte. Menurutnya, kendaraan rantis Brimob itu melaju dengan kecepatan tinggi dan bergerak ugal-ugalan ke arah kerumunan massa. Ia juga menceritakan kondisi korban, Afan, yang saat itu sedang menghentikan kendaraannya di jalan untuk mengantar pesanan ke kawasan Bendungan Hilir. Karena jalan terhalang kericuhan, korban berhenti di situ dan akhirnya tertabrak kendaraan tersebut. Video yang diunggah warga menunjukkan rantis Brimob menyalakan sirine, menabrak korban, berhenti sebentar, lalu kembali melaju hingga melindas tubuh Afan. Saksi lain Herudin menyatakan kejadian ini berlangsung sekitar pukul 8:30 malam. Menurutnya, awal mula peristiwa terjadi ketika warga menentang tindakan polisi yang menembakkan gas air mata hingga memasuki kawasan perkampungan. Setelah itu warga mendekati rantis Brimob untuk menyampaikan protes. Salah satu kendaraan kemudian melaju ke arah kerumunan sehingga membuat orang-orang berlari menghindar. Rantis Brimob pun menabrak dan melindas seorang pengemudi ojol yang berada di tengah jalan. Massa yang melihat Afan terjepit di roda depan segera mendekat untuk menolong, tetapi kendaraan tetap melaju sambil menyeret korban beberapa meter. Afan baru bisa diselamatkan beberapa saat kemudian dan dibawa ke rumah sakit menggunakan sepeda motor. Saksi mata lain, Aping, menyebut kejadian ini bermula dari pecahnya massa. Menurutnya, kendaraan rantis bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyebabkan salah satu rekannya, Afan, terjatuh. Afan kemudian ditabrak oleh kendaraan Brimob itu. Ia menambahkan mereka merasa seperti sedang diburu karena dikejar-kejar kendaraan tersebut sebab rantis bergerak dengan kecepatan tinggi. Aping pun meluapkan kekecewaannya karena pihak kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat justru bertindak seolah menjadi mesin pembunuh yang menggilas rakyat. Berawal dari pecahnya massa, kemudian Barakuda dengan kecepatan tinggi lah ya. Kamu nggak tahu tuh panik atau apa, karena panik atau gimana kita nggak tahu ya. Tiba-tiba salah satu rekan kita, driver Gojek, Bang almarhum Alvan, itu terjatuh ya, karena apa namanya, mungkin juga karena pecahnya massa tersebut ya, yang akhirnya ditabrak tuh sama Barakuda. Enggak, situasinya pecah. Jadi dia kayak mungkin kesandung atau gimana, jatuh, ya itu ditabrak. Kemudian dengan refleks semua teman-teman yang di lapangan ya, baik itu ojol maupun sipil, itu berusaha untuk mundur. Dorongan aja. Dorongan apa itu kayak seperti kita mau diburu aja gitu. Oh, mulai dikejar-kejarin gitu ya. Gitu kan. Terus kemudian ada mobil tadi itu, ada rantis itu ya, Bang. Iya. Gitu. Nah, cuma kan apa kalau Barakuda kan biasanya ngawal gitu. Kalau ini enggak gitu loh. Dan ini juga sendiri ya. Ya, saya anehnya apa ya, dengan kecepatan tinggi nabrak, kemudian kita berusaha di TKP refleks untuk membendung supaya tidak terjadi apa-apa untuk menarik korban, ternyata di luar dugaan gitu loh. Pihak kepolisian yang seharus melindungi masyarakat malah jadi mesin pembunuh ya, ibaratnya langsung menggilas ya kan. Afan diketahui merupakan salah satu tulang punggung keluarga. Pihak keluarga mengharapkan penegakan hukum yang tegas serta ada upaya pemulihan dan bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pihak kepolisian menyampaikan keluarga sudah menerima permohonan maaf secara langsung. Meskipun demikian, publik tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan permohonan maaf yang sangat mendalam atas nama institusi. Ia menegaskan proses hukum sedang berlangsung dan anggota yang terlibat sudah diamankan. Ia juga meluruskan kabar yang simpang siur, menegaskan bahwa satu korban meninggal dunia yaitu Afan Kurniawan, sedangkan korban lain mengalami luka dan sedang dirawat di RS Pelni. Saya atas nama pimpinan Polda Metro dan juga Asma Satuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga almarhum. Saya tegaskan di sini akan menindak tegas anggota yang melakukan kesalahan, pelanggaran terhadap kejadian tadi sore, dan nanti akan kami serahkan kepada Bapak Kabid Propam untuk prosesnya. Dan mungkin diketahui juga oleh sekarang yang hadir Pak Reja Pak Dankas Sugana. Kita akan buka setransparan mungkin. Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim menyebut akan mendalami kasus ini dan memastikan 7 anggota BRIMOB yang terkait dengan kejadian tersebut telah diamankan. Para pelaku berasal dari Satuan BRIMOB Polda Metro Jaya dan sedang menjalani pemeriksaan internal. Nama-nama anggota tersebut adalah Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Mereka sedang diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Mabes Polri dan Propam Makobrimob. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas juga menegaskan akan mengawal kasus ini secara transparan dari awal hingga akhir. Saat ini pelaku sudah kita amankan, yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara di Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari BRIMOB. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya di Propam Mabes Polri bekerjasama dengan Korbrimob. Jadi inisial 7 yang pertama berpangkat Kompol CD C, inisialnya C, terus Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Bapak, ini dari 7 orang ini, apakah memang berbeda-beda kasus ya Pak? Yang pertama mungkin yang penabrak, yang kedua mungkin yang... Masih kita dalami, ya. Siapa yang menyetir, siapa ini masih kita dalami. Kita belum bisa tahu pasti siapa ya. Yang jelas 7 orang ini ada dalam satu kendaraan. Menyadari tingginya sorotan publik, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban Jumat 29 Agustus 2025 dini hari. Pihaknya menegaskan Divisi Propam Polri akan menindaklanjuti kasus ini secara serius. Listio Sigit juga menambahkan evaluasi internal Polri akan terus dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Jadi, yang pertama saya mengucapkan bela sungkawa dan duka cita yang sangat mendalam terhadap almarhum Afan dan juga tentunya seluruh keluarga. Tadi kami menyampaikan bela sungkawa dan juga minta maaf dari institusi kami atas musibah yang terjadi. Kejadian ini menunjukkan adanya kekacauan dalam penanganan demonstrasi di sekitar gedung DPR RI. Keluarga korban mengalami duka mendalam dan mengharapkan penegakan hukum yang tegas untuk para pelaku. Pihak kepolisian telah menyampaikan permohonan maaf, sementara anggota BRIMOB yang terlibat telah diamankan dan sedang diperiksa. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.